Oke. Visum kita mulai aja ya. Visum et repertum itu kompetensinya 4 bagi dokter umum, ya. Khususnya yang berkaitan dengan traumatologi korban hidup, ya. KDRT kalau hidup, ya. Kekerasan dalam rumah tangga, asusila, kecelakaan kalau hidup, luka bakar dan lain sebagainya. Nah ya, jadi visum et repertum itu kompetensinya 4 dan ini visum itu punya saudara kembar. Apa biasa saudara kembar? Traumatologi. Traumatologi pun kompetensinya 4 ya. Dengan kata lain harus bisa asesmen lukanya dan diagnosanya harus tepat dan penata laksana juga harus benar. Itu maksudnya kompetensi 4 ya. Nah, visum et repertum sendiri itu mempunyai arti kata visus vision. Sama, melihat. Repertum adalah report repeat. Jadi melaporkan apa yang terlihat. Ya, gitu. Nah, visum ini biasanya dibikinkan pada kondisi-kondisi yang ada hubungannya dengan tindak pidana, ya. Mungkin kan sering dengar. Kata-kata pidana itu hanya ada di Indonesia, ya. Kalau kalian lihat di buku-buku luar itu tidak dikatakan pidana, tapi dengan kata crime atau kejahatan. Ya. Ini ibu-ibu dari mana nih? Ya, jadi kata-kata crime gitu, tidak ada kata-kata pidana. Nah, kalau perdata itu adalah hubungannya dengan administrasi, ya biasanya pemalsuan dokumen, pemalsuan tanda tangan, penipuan itu perdata biasanya. Kalau pidana itu hubungan dengan kekerasan. Nah, tapi bisa nggak dok perdata jadi pidana? Bisa. Contohnya apa? Ahli waris membagi hartanya, tapi tidak adil, terjadi baku hantam. Ya sudah, itu akhirnya diperdata yang menjadi pidana. Oke. Saya yakin pun kalian pernah bisa melakukan pidana. Perdata. Pernah terjadi pada diri kalian, saya yakin. Apa itu? Memalsukan umur pembuatan SIM. Nah, itu sering terjadi gitu. Belum waktunya bikin SIM, tapi udah ditua-tuain biar bisa dapat SIM. Begitu ya. Oke. Nah, visum et repertum ini adanya kata-kata itu di Lembaran Negara nomor 350 1937. Ya, tidak ada di undang-undang lain. Kata-kata visum et repertum itu adanya di Lembaran Negara nomor 350 tahun 1937. Ya, atau stablat, dan itu masih berlaku. Nah, di stablat itu kata-katanya adalah visa et reperta. Begitu ya. Aduh. Gua lagi kuliah. Sorry ya, agak berisik nih. Oke ya. Di lembaran negara itu yang bisa membuat visum itu, mengeluarkan visum hanya dokter. Tidak bisa bidan, tidak bisa perawat, ataupun analis, tidak bisa. Hanya dokter ya. Oke. Lanjut ya. Nah, nih visum et repertum itu ada di beberapa literatur nih. Dr. Chan Han Chong, Raden Atang, Subekti. Nah, dan yang paling atas adalah ordonansi yang tadi saya bilang, lembaran negara atau stablat 1937 nomor 350 pasal 1, nanti dicari ya. Dan ini di bawahnya adalah referensi atau literatur yang mengatakan bahwa visum et repertum itu definisi ada di buku-buku ini. Oke. Nah, silakan kalian baca. Oke. Visum et repertum dibuat oleh dokter, bukti dalam pengadilan perkara pidana. Sekali lagi, perkara pidana, bukan perdata. Ya. Nah, memuat hal-hal yang dilihat, dialami, dan diketahui. Hal yang dilihat. Nah, jadi kalau tidak terlihat, misalnya begini, contohnya apa dok? Orang digebukin, tetapi cuma ngerasa pusing-pusing aja, memar lecetnya tidak ada. Nah, itu nggak bisa juga. Ya. Oke. Nah, lihat yang kedua, di
Dr. Tan Han Chong, kenapa disebut menggantikan special purpose delicti atau tanda bukti? Kan barang buktinya ada di pasien, ya, luka memar, luka lecet, luka terbuka, fraktur itu ada di pasien. Jadi mengganti barang bukti kan nggak mungkin dibawa kemana-mana ya si korban tersebut, jadi digantikan oleh visum et repertum. Ya, ini juga sama. Nah, ini dia Lembaga Kriminologi UI. Oke. Nah, ini fungsi visum. Nah, penyidik kepolisian apa fungsinya? Membuat terang perkara. Ini perkaranya apa sih? Barang buktinya apa sih? Nah, pisaukah, golokah, atau stik biliarkah, benda tumpul? Oke. Untuk penuntut umum, jaksa menentukan pasal akan didakwakan. Misalnya kematian, atau juga karena tindak pidana ringan. Oke, hakim fungsinya apa? Untuk memutuskan perkara bersalah atau tidak gitu. Ya. Sok, kita lanjut. Nah, ini stablat nih. Yang saya bilang tadi ya, stablat. Atau lembaran negara. Begitu. Dikatakan pasal 1 adalah visa reperta. Oke. Nah. Lalu apa lagi? Ibu lapor polisi, Bu. Ada ke polisi mana? Polsek Sukarame. Kasusnya apa? Pelakunya siapa, Bu? Dikenal tidak? Oh gitu ya, sudah. Ibu atau Bapak pelaku korbannya? Bawa KTP? Oke, sok. Sorry ya, sambil pelayanan ya. Saya lagi ada di Abdul Mulk nih. Nah, ini adalah KUHP pasal 133. Nah, kita lihat pasal 2-nya, visum itu harus diminta secara tertulis, tidak bisa per lisan atau per oral. Datang ke rumah sakit, dok, saya ingin divisum. Surat permintaannya mana Pak dari kepolisian? Tidak ada, nggak bisa juga. Karena apa? Di pasal 2, permintaan keterangan ahli sebagai masuk ke pasal 1 tentang visum repertum dilakukan secara tertulis nih, lihat. Tidak bisa per lisan atau per oral. Ini sering banyak terjadi, datang ke Abdul Muluk, datang ke Bayangkara, minta visum, nggak ada suratnya. Ya saya suruh pulang gitu. Ya, ingat itu ya, karena pasal sudah jelas. Nah, di 184 alat bukti itu ada 5. Keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat dan petunjuk. Nah, nanti kalian lihat ya, visum itu masuk yang mana? Oke, masuk kategori mana? Cari nanti ya. Nah, tadi itu adalah payung besarnya. Payung kecilnya ada apa? Payung kecil adalah untuk instruksi Kapolri nomor 20 tahun 75 ini tentang tata cara permohonan visum dan juga pengajuan visum. Nah, ini prosedurnya ada di sini semua. Nah, yang bisa meminta visum adalah yang tanda tangannya harus polisi berpangkat minimal inspektur 2 polisi. Harus perwira, nggak bisa yang di bawah perwira nggak bisa, brigadir atau tuh nggak bisa, harus inspektur 2 polisi. Kalau apalagi hakim itu bisa meminta. Nah, oke. Ini ada beberapa jenis visum ya. Ada jenazah, psikiatrik, barang bukti, TKP dan lain sebagainya. Kalian bisa lihat sendiri. Nah, ini bagian-bagian visum ya. Ada pro justisia, ada pendahuluan, pemberitaan, kesimpulan, dan penutup. Nah, yang paling penting adalah di 3 komponen ini, pendahuluan, identitasnya siapa, tanggal pertama siapa, identitas, kode dokter, tempat misalnya. Ini harus penting, jangan sampai tertukar. Pemberitaan, anamnesis, bla 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 dan lain sebagainya. Ingat, karena saya dari Unpad, visum itu saya tidak pernah masukkan, anamnesis itu tidak pernah saya masukkan di visum. Jadi karena tidak ada definisinya anamnesis itu harus masuk ke visum. Tapi dari artinya sendiri, visus visin apa yang terlihat. Khawatirnya apa? Beda apa yang disampaikan ke penyidik dan juga disampaikan kepada kita untuk anamnesis.
kesimpulan. Ini juga penting, jenis luka, jenis kekerasan, dan kualifikasi luka. Oke. Nah, ini prosedur visum. Harus permohonan tertulis dari kepolisian. Nggak bisa datang tiba-tiba, Pak, dokter, Bu dokter, semua di visum nih. Habis digebukin, nggak bisa kalau nggak ada surat ya. Oke. Ini pencabutan visum. Oke. Coba kalian analisis dulu luka-luka ini. Ya, 3 luka ini dianalisis dulu. Dibaca baik-baik lukanya. Nanti kesimpulannya dilihat baik-baik bagaimana. Oke, Farhan, silakan dianalisis luka nomor 1 gimana? Ada yang kurang atau harus diperbaiki? Farhan Zaki Al-Fahri, silakan dianalisis luka nomor 1 pada pipi kanan. Sudah benar atau perlu diperbaiki? Silakan Farhan. Silakan dianalisis. Lulu. Silakan dianalisis luka nomor 1 bagaimana? Sok nomor 1 siapa yang bisa?
Renata nomor pipi kanan. Ada perlu diperbaiki nggak? Izin menjawab, Dok. Menurut saya sudah lengkap, Dok. Sudah lengkap? Iya, Dok. Terdapat luka lecet ukuran 2 cm kali ukuran luka lecet, terdapat luka lecet 2 cm kali 2 cm, bentuk tidak teratur. Luka ada nggak yang bentuknya segi 4? 2 kali 2 itu kan sisi sama sisi. Ada nggak bentuk luka segi 4? Karena ini kaitan dengan barang bukti gitu. Ya. Kalau 2 kali 2 itu kan sisi sama sisi. Segi 4. Kalau misal barang bukti apa? Tongkat softball misalnya. Kan nggak ada bentuk segi 4. Apalagi, dan kita pernah lihat nggak bentuk luka teratur segi 4? Nggak pernah. Berarti harus dikoreksi adalah dikoreksi adalah ukuran luka. Ingat, ukuran itu mempengaruhi barang bukti. Oke, nomor 2 sekarang lingkar kelopak mata kanan. Silakan. Pada lingkar kelopak mata kanan. Izin menjawab, Dok. Oke. Cari ya. Febi Aulia sana nomor 3 pada leher kanan. Ada yang perlu dikoreksi nggak?
Sepertinya tidak ada, dokter. Halo, tes, tes. Halo. 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 Kalau dari saya sepertinya tidak ada, dokter. Teman-teman harap menunggu bentar ya, dokternya lagi dikonfirmasi kembali. Terima kasih. Oke, Kim.